Ada banyak pilihan destinasi wisata di penjuru dunia yang menawarkan keindahan alam. Pantai, museum bersejarah, wisata kuliner khas, dan masih banyak lagi. Tentu, semuanya punya budget masing-masing sesuai dengan apa yang ditawarkan. Meskipun negara-negara ini punya wisata yang tergolong murah, namun apa yang ada di dalamnya tidak kalah dari destinasi yang membutuhkan biaya yang lebih mahal. Negeri Gajah Putih ini salah satu negara yang paling murah untuk mereka yang ingin berwisata. Hutan, pantai putih, kuil, jajanan, semuanya memang menjadi daya tarik di Thailand. Kisaran harga akomodasi mulai dari $4 atau setara dengan Rp65.000. Akomodasi kelas menengah dapat ditemukan dengan harga sekitar $30 yang berkisar Rp490.000 hingga $60 untuk hotel bintang 3. Nah, untuk makanan sendiri, di pasar jajanan atau di restoran lokal, hanya perlu merogoh kocek $1,50 sampai $3 untuk hidangan mie dan minuman non-alkohol. Sedangkan untuk di restoran yang lebih barat atau ramai turis, dapat diperkirakan untuk membayar sekitar $8 hingga $10 untuk makan. Transportasi lokal hanya beberapa baht, tergantung jarak dan tujuannya. Bus jarak jauh juga bisa sangat murah. Dari semua negara Skandinavia, Denmark adalah yang termurah, meskipun masih cukup mahal jika dibandingkan dengan daerah lain di Eropa. Tips untuk wisata murah di sini adalah setelah musim panas dan musim semi, harga penerbangan dan akomodasi 40% lebih murah antara September dan November. Untuk menghemat uang untuk makanan, pelancong bisa menikmati roti yang sangat enak. Toko roti di sana menawarkan pilihan sarapan murah yang luar biasa. Wienerbröd atau kue-kue Denmark yang diisi dengan selai atau krim puding. Selain itu, banyak atraksi paling terkenal di Denmark secara gratis atau sangat murah untuk dikunjungi. Seperti upacara pergantian penjaga di Kastil Amalienborg, makam Hans Christian Andersen di pemakaman Assistens, atau sekedar berjalan-jalan di Taman Kastil Rosenborg. Taman hiburan tertua kedua yang beroperasi di dunia, Tivoli Gardens, mengenakan biaya masuk. Tapi dengan biaya itu akan memiliki akses ke semua jenis wahana dan area hiburan secara gratis saat masuk ke dalam. Bulgaria, sebuah negara timur yang sangat terpencil. Di musim panas, wisatawan dari negara-negara tetangga tiba di Bulgaria untuk menikmati Laut Hitam dengan harga yang sangat murah. Faktanya, tujuan wisata paling menarik di Bulgaria tidak akan dikenakan biaya sepeser pun. Sofia, ibu kota negara, adalah kota tua dengan pengaruh Turki dan Bizantium. Selain itu, ada banyak desa-desa kecil kuno di sebelah kastil yang mengesankan yang berada di puncak gunung. Untuk perjalanan yang lebih murah, disarankan untuk berkunjung setelah musim panas. Nah, untuk musim dingin sendiri, pengunjung bisa menikmati Bansko atau Raslov, dua area resort ski yang bagus untuk menikmati salju dengan anggaran yang sangat kecil. Selain itu, ada banyak jalur hiking yang menawarkan ke pegunungan setinggi pegunungan Alpen secara gratis. Negara yang satu ini disebut-sebut akan sangat cocok untuk seorang backpacker. Bayangkan saja, untuk rumah tamu kecil yang bagus hanya dihargai sekitar $13 hingga $25 per malam. Makanan di India juga murah, hanya dengan beberapa dolar. Kita bisa mencicipi berbagai hidangan dengan Rp100. Telah banyak memuat makanan berat berbumbu dan mengenyangkan. Bepergian di India juga sangat murah. Bagaimana tidak, India banyak memiliki jaringan kereta api yang baik dan ada banyak kelas yang berbeda. Cukup membayar sekitar $9 untuk 200 km saja jika memilih untuk bepergian di kelas kedua. Kamboja terkenal sebagai rumah bagi Angkor Wat, monumen keagamaan terbesar di dunia. Untuk menikmati berbagai wisata di negara ini, pengunjung bisa naik tuk-tuk, ojek terbuka untuk mencapai tempat tujuan wisata, membeli tiket kuil di pintu masuk kuil pertama, dan masuk menjelajah sampai puas hanya dengan uang masuk. Bahkan menyewa tuk-tuk sepanjang hari akan dikenakan biaya yang setara dengan naik taksi 15 menit di New York.
Selain kuil-kuil kuno yang indah, ibu kotanya Phnom Penh dipenuhi dengan arsitektur kolonial Prancis yang indah. Untuk menghemat yang lebih besar, disarankan untuk datang di luar musim kemarau yang berlangsung dari November hingga Februari. Adapun anggaran taksiran harian sekitar $30 hingga $40 per orang, yang mencakup makan di luar $5, akomodasi $12, dan transportasi senilai $20. Ada banyak turis dari mancanegara yang sering mengunjungi Nepal untuk menaklukkan Gunung Everest. Tantangan untuk berkunjung di musim sepi pengunjung adalah banyak hujan, potensi banjir, dan kadang-kadang tanah longsor berbahaya yang menghalangi jalan setapak. Tentu pengalaman ini benar-benar menghalangi bagi wisatawan yang berminat untuk hiking. Backpacker dapat menghabiskan total $20 hingga $30 sehari untuk tempat tidur untuk malam hari, transportasi, harga atraksi, dan makanan. Tempat tidur asrama semurah $3 di Kathmandu atau Pokhara, dan wisma tamu murah adalah $5 hingga $6 untuk kamar ganda. Saat Anda berada di negara pegunungan, bus adalah raja di sini, dan biasanya berharga $5 hingga $8. Dan makan di luar cukup menghabiskan $5. Banyak pemandangan di Bolivia yang bebas untuk dikunjungi, termasuk Danau Titicaca, danau terbesar di Amerika Selatan yang ada di perbatasan Bolivia dan Peru. Ada banyak situs arkeologi pra-Columbus yang tersebar di sana. Pengunjung juga bisa mengunjungi Salar de Uyuni, dataran garam terbesar di dunia. Val de la Luna, salah satu tempat kawasan lindung yang sangat fenomenal di sana. Bahkan pengunjung bisa bebas masuk di sini. Makanan, transportasi, dan akomodasi di Bolivia harganya sebagian kecil dari harga yang akan ditemukan di negara-negara Amerika Selatan lainnya. Bahkan harga-harga di sini terbilang lebih murah selama bulan April dan Mei. Biaya-biaya yang taksir per orang dalam sehari bisa mencapai $20 hingga $30, dengan rincian makan di luar $3, akomodasi $15, dan transportasi $12. Katanya, baik warga Amerika Serikat atau Kanada, Meksiko menjadi tujuan terdekat bagi wisatawan untuk liburan pantai yang murah. Tak hanya biaya yang cukup terjangkau, pantai-pantai di Meksiko menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Cukup dengan $50 per orang sudah bisa menikmati musim panas di sana dalam sehari. Makanan yang ada di jajanan juga terbilang cukup murah. Dengan merogoh kocek sebesar $3 sudah sangat mengenyangkan. Restoran-restoran lokal juga menawarkan jenis makanan yang lebih bersih dan yang sama-sama terjangkau. Untuk hiburan gratis sendiri, para wisatawan bisa berkunjung ke pasar untuk menikmati musik live atau mencari senot atau sandhole alami untuk berenang. Situs Warisan Dunia UNESCO, Bagan menjadi daya tarik nomor 1 di Myanmar. Bagaimana tidak, ada lebih dari 2.000 stupa yang ada di sana. Sensasi yang ditawarkan akan lebih berkesan jika wisatawan mencoba naik balon udara yang sangat terjangkau di pedesaan. Untuk berjelajah yang lebih seru, wisatawan bisa naik sepeda atau skuter listrik untuk berkeliling dari kuil ke kuil. Menu makanannya sebagian besar terdiri dari kari dan mie yang sangat terjangkau. Uang receh juga ternyata masih bisa mendapatkan makanan ringan di supermarket lokal. Taksiran biaya makan sehari dalam satu orang berkisar $5. Sayangnya, biaya terbanyak di Myanmar adalah akomodasi, karena pasokannya terbatas dan tempat-tempat murah terisi dengan cepat. Jadi, untuk ke sana, pastikan untuk memesan jauh sebelumnya untuk mendapatkan penawaran yang lebih baik. Bagi mereka yang tertarik dengan peradaban kuno, ada banyak negara di seluruh dunia yang lebih dari sekedar terjangkau. Selain India, Peru, dan Yordania, Mesir juga menawarkan hal yang sama, tak kalah menakjubkan. Mesir dengan bangunan piramidanya, lembah para raja, Sphinx Agung Giza, dan 13 tahun abad sebelum Masehi, kuil Abu Simbel benar-benar telah menarik mata dunia akan keindahannya.
Bisa saja $100 masih cukup untuk beberapa hari berlibur di Mesir. Akomodasinya pun masih tergolong murah, begitupun makanannya. Dengan harga yang sama dengan beberapa tiket film, para wisatawan sudah bisa mendapatkan tempat untuk tidur. Makan di luar bisa menghabiskan $10 dan transportasi sebesar $35 tergantung tujuan destinasi wisata.